sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para peserta kamsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dikarenakan di sore ini kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengkaji sebagian dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang berkaitan dengan ilmu pendidikan anak yang disarikan dari kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adab Sibyan, yang seperti biasa akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abu Idris Enggar Supranto hafizahullah ta'ala. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah pada panutan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan Alhamdulillah telah hadir bersama kita di Mushola Nurul Huda, Mushola At-Tarbiyah maksud kami, Ustaz Enggar. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyihil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Materi kita sore ini, kita melanjutkan pembahasan berkaitan dengan hukum-hukum dan adab dalam mendidik anak. Setelah selesai pada bab yang ketiga, kita akan menginjak pada bab tambahan pada halaman 21, yaitu seputar tentang memberikan penghormatan dan pemuliaan dengan hukuman. Ya. Ya, sebentar ya, ada di sore ini tadi sempat ada telepon ya, jadi saya berhenti sebentar. Kita ambilkan dari kitab Nida'un ilal Murabbiyin wal Murabbiyat, yaitu seputar masalah mukafa'atu wal ukubatu. Mukafa'ah itu memberikan sesuatu yang kepantasan manakala seorang murid ya, dia melakukan hal-hal yang bagus sehingga layak untuk diberikan penghormatan ya, ataupun pemuliaan. Di sini pembahasannya nanti berkaitan dengan justru didahulukannya dengan mukafa'ah ya, ataupun penghormatan dan pemuliaan ya. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rahmati sabaqat ghadabi, sungguhnya rahmatku itu mendahului murkaku ya. Bahkan di dalam aturan syariat juga diberlakukan seperti itu. Seperti sebuah hadis yang Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, itra'u al-hududa anil muslimina mastata'tum, tolaklah hukuman hudud itu kepada kaum muslimin dengan segenap kemampuan kalian ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan, wa idza wajadtum makhrajan fakhulu sabilahu, kalau kamu dapati untuk seorang muslim, wa idza wajadtum lil muslim makhrajan fakhulu sabilahu,
kamu dapati pada seorang muslim itu jalan keluar sehingga tidak terkena hukum hudud, maka berikanlah jalannya atau biarkanlah jalannya, ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan, ya, fa'inal imam an yukhti'a fil afwi khairun min an yukhti'a fil uqubah, ya. Dikarenakan seorang imam itu dia salah di dalam memberikan hukuman itu lebih baik dibandingkan dia salah di dalam memberikan kemaafan, ya. Saya ulangi, ya, salah di dalam memberikan kemaafan itu lebih baik dibandingkan seorang dia salah di dalam memberikan hukuman. Makanya seorang dia misalnya mengajar, dia sampai tidak mau menghukum itu boleh, ya. Sebagaimana ada seorang sahabat yaitu Muawiyah ibnul Hakam as-Sulami, dia ini pernah memukul seorang budaknya sampai kemudian di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam dianggap ini kesalahan yang besar, ya. Karena benar-benar ditempeleng, ya, sokat tuha sokatan, ya. Ditempeleng bagian kepala, dan ini kesalahan, ya. Ya. Maka setelah perkara ini dibawa di hadapan Nabi, ini bukan mendidik namanya, tapi sudah termasuk kejahatan, pelanggaran. Sampai-sampai kemudian Muawiyah ibnul Hakam as-Sulami meminta kepada Nabi untuk apakah perlu untuk dibebaskan. Namun Nabi alaihi salatu wasallam mensyaratkan untuk dibawa di hadapan beliau, ditanya dulu apakah dia budak yang beriman atau budak yang selain beriman. Ternyata budak yang beriman dan dilepaskan. Setelah itu Muawiyah ibnul Hakam as-Sulami bersumpah, ya, untuk tidak akan atau bernadar tidak akan memukul lagi, gitu. Artinya di sini menunjukkan bahwa dalam perkara ini misalnya seorang tidak mau menghukum secara khusus memukul di dalam mengajar, itu diperbolehkan, ya. Karena antara memukul mendidik dengan memukul menyakiti itu tipis, itu tipis. Beda kalau menghukum dengan hukuman-hukuman yang dimaklumi, seperti seorang anak melakukan pelanggaran dihukum menulis hadis 20 kali misalnya, atau menghafal hadis, itu jelas bukan menghukum namanya, hakikatnya menyayangi, gitu, mendidik, gitu loh. Ada unsur tarbiyah, ya, dan itu dikenal, ya. Bahkan di sekolah umum itu ada dulu satu murid itu dia tidak bisa nulis huruf satu huruf, gitu, dihukum oleh gurunya untuk nulis 200 kali huruf itu supaya benar. Itu tidak ada masalah seperti itu. Justru itu mendidik namanya, bukan menghukum, ya. Nah, walaupun mungkin secara zahir orang dihukum, tapi itu mendidik. Makanya hukuman yang diberlakukan di dalam mendidik itu ya tidak keluar dari unsur tarbiyah, sehingga untuk hukuman yang sifatnya sampai memukul atau sifatnya fisik sampai tingkat yang istilahnya membahayakan, itu ada kaidah-kaidah yang perlu untuk diperhatikan, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pula sebelum menghukum itu, yaitu menyiksa, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada mereka, ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah, tidaklah kami ini akan mengadab sampai kemudian kami mengutus seorang rasul. Juga di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, rusulan mubasyirin wa mundhirin li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusuli. Mereka itu para rasul yang menyampaikan kabar gembira dan kabar ancaman, agar supaya tidak ada bagi manusia itu di hadapan Allah, ya, itu hujah, alasan untuk tidak mentauhidkan Allah,
alasan untuk kufur kepada Allah setelah diutusnya para rasul tersebut. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengutusan para rasul yang ada pada ayat tersebut itu adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu mendahului murkanya. Bahkan rasulnya sendiri juga pada saat menyampaikan risalah itu dengan berbagai macam ujian, bahkan penentangan dari kaumnya, itu oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk tetap mengedepankan kasih sayang. Mengedepankan kasih sayang, sehingga penentangan yang sedemikian dahsyatnya yang dilakukan oleh mereka, rasulnya tersebut diberi kekuatan oleh Allah untuk sabar, untuk menolak sesuatu yang jelek dengan sesuatu yang baik. Karena kalau ditolak sesuatu yang jelek dengan yang baik itu, ya, maka akan menjadikan mereka ini seolah-olah teman yang sangat setia, ka'annahu waliyun hamim, ya, penolong lagi teman yang sangat setia, ya. Maka syariat kita itu menganjurkan seperti itu, ya. Sehingga di sini, ya, di antara bentuk memberikan penghormatan dan pemuliaan dengan hukuman di sini, prinsip yang harus dipakai itu mendahulukan penghormatan dan pemuliaan, ya, penghormatan dan pemuliaan. Makanya kalau ada anak misalnya tersalah itu, berbuat salah itu, salahnya banyak, itu cukup satu saja yang diterangkan, cukup satu diajari, kemudian dari satu itu perkara itu dia biasa sadar, itu nanti kesalahan yang lain juga akan tersadari dengannya. Yang paling penting itulah menyadarkan, ya, ya. Makanya kita di antara kaum muslimin juga, manakala kita mengingkari kemungkaran, ya, itu bukan mencari kemungkaran, tapi melihat kemungkaran. Karena kalau mencari kemungkaran itu banyak orang melakukan kemungkaran, tapi kalau melihat kemungkaran itu bisa jadi satu kemungkaran yang terlihat, tapi yang dilakukan kemungkaran dia itu mungkin beratus-ratus kemungkaran. Ini menunjukkan, ya, makanya orang dilarang mencari kesalahan orang lain, mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Cukup apa yang dilihat saja. Man ra'a minkum mungkaron. Kalau seorang dia melihat kemungkaran, mencari-cari kemungkaran yang ada pada saudaranya, itu namanya tatabbu, ya, tatabbu al-aib, mencari-cari aib. Orang-orang yang sukanya mencari-cari aib seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan dia akan dicari aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tinggal di dalam rumahnya. Makanya orang itu kalau dia tinggal di dalam rumahnya tidak menggibah satu orang pun, dia berada pada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Makanya menjaga lisan itu penting, gitu. Menjaga lisan itu penting. Nah, yang pertama yang perlu untuk ditekankan di situ pada pasal yang pertama atau sebelumnya sebenarnya, kalau di dalam pembukaan kitab ini Nida'un ilal murabbiin wal murabbiyat diterangkan al-muallimu najihu la yulji'u ilal ukubati al-madiyah ila qalilan. Seorang pengajar yang dia punya kemampuan, seorang pengajar yang sukses, itu dia tidak akan memaksakan untuk menghukum dengan materi hukuman kecuali sedikit. Ila qalilan, di atas wazan fa'il, artinya sedikitnya itu benar-benar tersifati, memang sifat sedikit, ya, sedikit. Jadi kalau bisa dikatakan misalnya dia menghukum atau dia apa istilahnya, dia mendidik murid-muridnya antara memuliakan dan menghukum, itu hukuman itu sangat sedikit. Mungkin dari 100 itu bisa jadi cuma 5%, ya. Ya, sangat sedikit, ya, materi-materi hukuman itu. Biqadri ma taqtadihi ad-darurah. Tentunya dia menghukum itu dengan materi hukuman itu sesuai dengan darurat, keharusan itu menuntut padanya, atau keterpaksaan. Karena sudah tidak ada jalan kecuali dihukum, gitu loh, ya, ya, ya.
Kemudian fahuwa daiman yuqaddimu al-mukafaati 'alal uqubat. Dia terus-menerus mendahulukan untuk memberikan penghormatan, memberikan pemuliaan kepada murid-muridnya dibandingkan dia menghukum. Ya, kenapa? Karena memberikan mukafaah itu li'annaha ya tusajji'u at-taliba ala ta'lim wa talabil mazid minat tarbiyah wa ta'lim. Dikarenakan memberikan mukafaah ya, memberikan penghormatan, pemuliaan itu akan membuat ataupun mendorong, membuat berani seorang penuntut ilmu untuk tambah semangat di dalam belajar, juga akan mendorong dia untuk mencari tambahan di dalam mengambil tarbiyah, demikian pula taklim gitu. Ya, makanya kalau seorang pengajar dia keras gitu, itu kita tahu bahwa umat Rasulullah itu tidak seperti Yahudi gitu. Yahudi itu syariatnya itu keras ya. Kalau syariatnya yang penuh kasih sayang itu Nasrani. Kalau umat Islam itu pertengahan, kapan menuntut untuk tegas maka diberlakukan tegas, kapan menuntut untuk kasih sayang maka diberlakukan kasih sayang. Makanya aturannya saja kalau kita lihat di agama Yahudi itu tidak ada, kalau di dalam hukum kisos itu memaafkan, yang ada di kisos saja, tidak ada dimaafkan. Karena memang orang Yahudi itu ngeyel-ngeyel ya, orangnya kepala batu gitu loh ya, maksudnya sifat-sifat dasarnya itu seperti itu, mereka suka ngeyel. Sementara kalau umat Nasrani itu lembut, orangnya lembut ya, orangnya lembut. Maka dari situ kita tahu ya, kalau orang Nasrani itu misalnya menjajah negeri Muslim dulu ya, itu mesti mau ada imbal balik, imbal jasa. Misalnya dikasih pendidikan itu masih ada. Tapi coba kalau orang Yahudi ditindas dengan setindas-tindasnya, seperti yang terjadi pada Palestina. Tapi kalau orang-orang enggak, kadang masih ada bentuk kasih sayang yang tersisa, walaupun permusuhan terhadap agama itu mereka kuat sekali, kuat sebagaimana orang Yahudi juga. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, wa bi aksil uqubati fa innaha tatruku asran sayyi'an fi nafsi talib. Sebaliknya hukuman itu ya, itu akan meninggalkan bekas yang jelek pada diri penuntut ilmu, yaitu mimma yuhawwilu bainahu wa bainal fahmil ilm. Jadi perkara yang bisa membengkokkan, merubah antara dirinya dengan pemahamannya, demikian pula ilmu, akan menjadikan dia tertutupi untuk bisa paham ilmu ya, akan menjadi pemisah ya, akan merubah antara dirinya dengan kepahaman, demikian pula ilmu ya. Kemudian juga wa yuqtalu fi nafsihi ruhul musabarah ya, wa taqaddum. Juga sikap seperti itu akan menjadikan terbunuhnya pada diri penuntut ilmu itu ruh untuk dia mau ruh mubasyarah itu untuk berhubungan dengan guru, demikian pula untuk berkembang ruh untuk kemudian dia mau maju itu menjadi terputus. Dia tidak mau dekat sama guru, tidak mau kemudian mendekat, pokoknya dia udah jengkel gitu, belajar akhirnya tidak mau. Itu yang terjadi manakala ukubah didahulukan. Naam. Wa katsirun minat tulab yatrukuna al-madrasah min ajli ma yarawnahu min ba'dil muallimina min anwa'il quwwati wa dhulm. Kebanyakan dari penuntut ilmu mereka meninggalkan madrasah sekolah. Karena apa? Dikarenakan apa yang mereka lihat dari sebagian penuntut ilmu ya, karena ada macam dari kekuatan di dalam menghukum, kedoliman dan yang lain sebagainya, sehingga walaqad i'tada atulaba anyan aku al-muallima al-qasiya bidhalib
Nah, sehingga benar-benar kita bisa melihat ya, seorang pengajar dia membiasakan atau menyakiti penuntut ilmu. Ya, sampai kemudian penuntut ilmu itu akan mensifati gurunya itu dengan sifat apa? Guru yang keras lah karena kedolimannya. Nah, ini penting gitu loh. Dan ini bisa masuk ranah di dalam apa? Pemerintahan. Tidak sekedar dalam masalah itu, tapi kadang mesti dimediasi dengan pihak pemerintah. Kadang dimediasi pihak pemerintah itu bisa mungkin terjadi apa? Islah namanya. Kadang dari Dinas, kadang dari apa itu namanya lembaganya apa sekarang ya, ombudsman ya, nah ombudsman itu sampai ke situ. Itu kalau masih bisa dimediasi. Kalau tidak bisa dimediasi, kadang ada yang mau lapor polisi, ini repot. Kadang lapor apa, Komnas HAM gitu. Nah ini kadang sampai seperti itu ya. Kenapa? Karena ada pengajar yang berlaku seperti itu. Akhirnya jatuhlah nama baik sekolah, jatuhlah nama baik pondok pesantren. Bahkan tidak cuma jatuh nama baik pondok pesantren, bahkan terkadang bisa berpengaruh pada kaum muslimin. Coba kalau kita lihat beberapa sekolah Islam atau pengajar ngaji yang saat ini melakukan tindakan-tindakan tidak pantas sampai ditangkap polisi. Nah ini menjadi celaan gitu. Akhirnya sebagian kena efek buruk ya. Karena kita tahu kalau keburukan itu menimpa orang yang tidak pernah menisbatkan kepada kebaikan, itu tidak akan begitu banyak dicela. Tapi kalau keburukan itu menimpa kepada orang-orang yang menisbatkan pada kebaikan dan ilmu, itu celaannya menjadi berlipat. Celaannya menjadi berlipat. Itu dijelaskan oleh para ulama ya. Di antaranya adalah seperti Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala. Kemudian wal nabda'u bil mukafaati wa anwa'iha qabla al uqubati li anha al asl wa hiya al muqaddamatu daiman. Maka hendaklah kita memulai dengan mukafaah, memberikan penghormatan, pemuliaan dan macam-macamnya sebelum dia menghukum, dikarenakan itulah asal ya. Dan pengalaman itu nyata ya. Ada seorang guru itu, masya Allah, seorang guru ini satu pondok pesantren ya, guruku nih, karena ini disampaikan pada saya, pada kami. Dia ini punya sifat sebenarnya keras gitu, tegas, tapi dia dicintai oleh murid-muridnya. Kenapa? Karena dia tegas di dalam memberikan hukuman, di dalam menghafal Al-Quran itu tegas. Tapi ketegasannya itu tidak menyakiti gitu. Tapi habis dihukum itu, nanti kalau hafalannya bagus mesti dikasih hadiah gitu. Sampai murid-muridnya itu seneng gitu loh. Oh ternyata guru ini walaupun sering menghukum, tapi dia penuh kasih sayang gitu. Karena kalau nanti sudah hafalan dikasih, belikan ini, belikan itu gitu. Kadang hadiah itu nilainya cukup besar gitu. Tidak cuma 10-20 ribu, bahkan terkadang sampai ratusan ribu ya, sampai ratusan ribu ya. Sehingga walaupun dia kadang ada yang dihukum suruh nyapu kelas gitu, nyapu ini ya, mungkin kadang jengkel udah capek-capek suruh nyapu gitu ya, hukumannya tidak sampai fisik dipukul, tapi hanya kadang nyapu atau kadang apa. Tapi sampai murid itu mengetahui bahwa guru ini cinta pada kami gitu, sehingga tidak menjadikan jarak gitu loh ya. Padahal secara karakter memang guru itu punya sifat keras, tapi karena dia sering memberikan hadiah, itu kemudian menjadi tertutupi. Coba kalau guru ini lembut gitu loh, guru ini lembut, kemudian dia banyak memberikan hadiah, tentu akan lebih cinta lagi mereka. Bahkan bisa jadi adalah segan. Murid itu kan udah segan, masya Allah ya, masya Allah. Murid itu kalau udah segan, masya Allah ya. Ya ini sebagai cerita di pondok lain yang pernah kami lihat itu. Ada seorang ustadz ya, dan ini dia ini punya murid itu kadang pondoknya itu banyak yang nakal gitu loh. Pondoknya itu anaknya itu banyak nakal gitu. Tapi tidak pernah
kalau dikasih amanah sama ustadznya itu manut gitu loh. Padahal kalau sama yang lainnya kadang disuruh bagi ini diambil, misalnya harusnya dibagi itu santri itu dikasih satu ini. Kalau dia enggak, nanti diambil 2 untuk dirinya ya kan, kasih satu gitu. Kan kurang ajar gitu loh. Kurang ajar. Tapi kalau yang ngasih amanah itu ustadz itu, dia nggak mau gitu loh. Sampai kemudian waktu itu ada santri itu merasa mungkin dipermainkan. Wah, nggak yakin kalau mau diberi. Karena memang kebiasaannya dia kadang ngerjain kayak gitu loh, sama santri lain. Nah, dikasih itu, dia dikasih makanan itu kan 1, tapi ustadz itu pesen untuk santri itu dikasih 2 gitu loh. Untuk santri dikasih 2, semua dikasih satu-satu, kemudian pas santri itu dikasih 2 itu santrinya menganggap itu melecehkan gitu loh. Karena biasanya dia akan ngambil lebih gitu loh. Sampai kemudian dia ngomong terakhir, saya kalau sama beliau nggak mungkin untuk melakukan seperti itu. Artinya apa? Santri yang sangat celelean karena melihat akhlak gurunya yang sangat lembut, itu menjadikan dia segan. Jadi segan, itu efeknya. Itu efeknya. Ya. Nah, ini perkara yang penting ya untuk ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa mendahulukan memberikan penghormatan pemuliaan itu dibandingkan memberikan hukuman. Ya, intinya adalah mendahulukan memberikan penghormatan pemuliaan dibandingkan dengan hukuman. Kemudian tadi pasal pertama, rahmat Allah mendahului murkanya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala mendahului murkanya. Itu sudah dijelaskan di awal. Kemudian juga dari sisi bahwa di dalam praktek-praktek peradilan itu ada istilahnya, kalau ada tuduhan, ada tuduhan ida'ah, itu mesti ada bayinah. Kalau bayinah itu belum tegak, saksinya kurang, misalnya saksinya cuma 1 padahal syaratnya 4, saksinya cuma 1 padahal syaratnya saksinya 2, ya, sehingga bayinah itu tidak tegak, maka tidak diberlakukan apa yang menjadi tuduhannya manakala dia sudah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah pasal as-sana'ul jamil, yaitu menyanjung dengan sanjungan yang indah. Menyanjung dengan sanjungan yang indah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Sungguhnya engkau wahai Muhammad alaihi salatu wasalam benar-benar berada di atas budi pekerti yang agung, ya, yang mulia, ya. Dan ini merupakan pujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasallam. Ini pun diberlakukan. Padahal kita tahu, kalau kita tanya, Nabi alaihi salatu wasallam pernah ditegur oleh Allah enggak? Pernah. Di surat Abasa. Kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di saat beliau memberikan tebusan kepada tawanan perang Badar dan beberapa perkara yang lain, yang di situ Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dimutlakan pada diri Nabi alaihi salatu wasallam itu pujian, ya. Dan kalau pujian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, juga jelas itu adalah pujian yang sebenar-benarnya. Ya. Hanya saja pujian seperti itu tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasallam, pujian itu sudah tidak membahayakannya. Maka pujian itu janganlah berlebih-lebihan. Hendaklah pujian itu sesuai dengan apa yang nampak padanya. Nabi alaihi salatu wassalam pada saat memuji Muawiyah bin Abi Sufyan itu dalam bentuk harapan, tidak bentuk pemastian. Ya, dalam bentuk harapan, la'allaka, bisa jadi engkau seperti ini. Pada saat Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bisa jadi atau mudah-mudahan kelak kalau engkau menjadi seorang raja, malik, ya, itu disebutkan dalam bentuk harapan dan doa.
Beda kalau dengan sahabat yang lain seperti Abu Bakar, Umar, itu bahkan sifatnya sebuah kepastian. Seperti Nabi alaihi salatu wasallam bersabda laukanan nabiyyu ba'di lakana Umaru nabiyan. Kalau ada nabi setelahku, niscaya Umar yang jadi nabi. Itu pemastian. Tidak bentuk sebuah harapan gitu. Ya, karena memang yang menuntut seperti itu. Karena kalau kadang ada orang disampaikan seperti ini. Kadang justru pada beberapa sisi itu hikmahnya menjadi berkurang. Hikmah yang ada padanya itu menjadi kurang nampak atau berkurang. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pujian itu sebagaimana yang disebutkan oleh Nabiullah Muhammad SAW tentang keadaan daripada Abu Bakar dan Umar, bahwa keduanya itu adalah as-sam'u wal basaru. Keduanya itu adalah pendengaran dan penglihatanku. Pakai alif lam di situ. Yang menunjukkan itu adalah kedudukan beliau itu seperti pendengaran Nabi alaihi salatu wasallam, demikian pula penglihatannya. Karena keduanya banyak membantu, sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasulnya, sangat membela Rasulnya Muhammad alaihi salatu wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebutkan oleh beliau alal muallimi najihi an yusniya ala talib idza ra'a minhu ayya badiratin hasanatin fi suluki. Ya. Menjadi tanggung jawab seorang pengajar yang punya istilahnya yang sukses, ya, yang cerdas, pengajar yang yang cakap, itu untuk memuji penuntut ilmu kapan dia melihat darinya itu mana saja, ya, perkara yang bagus yang nampak pada suluknya, yang muncul darinya itu perkara yang bagus pada suluknya, maksudnya suluk itu tindakannya, atau bisa pula pada ijtihadnya, kesungguh-sungguhan murid tersebut, ya. Sehingga misalnya seorang murid dia menjawab dengan jawaban bagus, maka seorang guru dia mengatakan ahsanta, bagus kamu, ahsanta. Dan ini yang dibiasakan oleh para ulama, ya. Bahkan di suatu majelisnya Syekh dulu pernah ada, ya, ada seorang itu ditanya oleh Syekh, babnya murojaah, ya, ini ustadz yang ditanya itu ustadz. Kemudian dia mungkin tidak murojaah atau gimana, dia mengatakan la adri ya Syekh gitu, saya nggak tahu gitu. Syekhnya itu bukan marah tapi ketawa, ahsanta gitu, sambil ketawa itu mengatakan ahsanta nisul ilm gitu. Dipuji sambil semua ketawa semua. Yang lain ketawa, jadi suasana taklim itu menjadi cair, ya, ini cair. Kalau dari praktek guru saya waktu saya masih ingat, ya, jadi sebagian murid-murid itu kan disuruh ngapalan Quran kan, ini ada yang juz ini juz itu gitu loh. Waktu itu kalau tidak salah di surat An-Nisa, ya, kita kan menghafal surat An-Nisa murojaah gitu. Sebelum pelajaran tafsir kan rata-rata suruh setoran hafalan semua satu-satu gitu, ya. Akhirnya suatu saat itu tidak ada pelajaran tafsir, tapi semua suruh membaca hafalannya gitu, sampai ada yang panjang. Kemudian kalau beliau berkeinginan berhenti gitu loh, sampai suatu saat itu ada salah satu temen itu ditanya, kan waktu suruh menghafal malah nggak menghafal, nggak baca gitu loh. Ustadz ini kemudian tanya, apa yang kamu hafal gitu. Saya menghafal juz 29 Ustadz, padahal suruh menghafal surat An-Nisa, tapi setiap hari menghafal juz 29. Maka Ustadz itu nggak jadi marah, nggak marah gitu. Beliau mengatakan, coba kamu baca Qul huwallahu ahad saja 3 kali gitu. Akhirnya dia membaca Qul huwallahu ahad 3 kali. Beliau mengatakan, ya, mislul Quran gitu kan, itu seperti ya kau Al-Quran. Itu kita ketawa semua, santri semua ketawa semua. Kau suruh baca Qul huwallahu ahad, yang lain suruh baca ini, ya. Kemudian beliau menyebutkan hadis bahia thuluthul Quran, dia itu sepertiga Al-Quran gitu loh, ya. Itu praktek yang
kami lihat ya, kadang kalau kita melihat tarbiyah dari seorang guru itu indah sekali, indah sekali. Mungkin kalau kita praktekkan seperti itu karena keyakinan kita, ilmu kita itu lemah ya, kadang seperti itu kayak nilainya itu kurang gitu. Tapi kalau disampaikan oleh orang yang punya ilmu ya, punya ketulusan gitu, itu bacaan Al-Quran seperti itu nilainya Masya Allah itu, nilainya Masya Allah. Makanya kalau kita dengar ya, Syekh itu kan sering menyampaikan ayat-ayat yang kadang ayat itu pada diri kita itu kita sudah hafal gitu ya, ayat itu sudah kita hafal. Kok saya tidak menyampaikan yang lebih rinci lagi kan? Tapi ayatnya sampaikan itu. Ingat, Al-Quran itu kalau dibaca oleh orang yang punya keyakinan, punya ilmu, itu walaupun ayatnya sama dengan hafalan kita, itu nilainya beda. Ya, nilainya beda. Apalagi kalau punya ketulusan, punya keikhlasan, itu nilainya beda gitu. Nilainya beda. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kalau kita itu suruh menyampaikan itu, mau menyampaikan ayat yang semua hafal itu kadang wah cari ayat yang murid-murid nggak hafal gitu. Kadang seperti itu. Dan itu menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya kurang di dalam memahami apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat mana saja yang dibaca itu semua adalah kalamullah. Semua adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita terhadap kalam Allah itu untuk takdim, mengagungkan, demikian pula memuliakannya. Jadi caranya adalah dengan didoakan misalnya ahsanta. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah al-mukafaatu al-madiyah, yaitu memberikan penghargaan materi. Ya, tentunya kalau ini mampu ya. Imam Syafi'i, beliau sering menanyai beberapa muridnya, salah satunya adalah putra beliau, Utsman. Ya, Utsman ya, putra dari Imam Syafi'i. Itu beliau sering menyampaikan alqa ilayya al-mas'alah. Kadang beliau itu menyampaikan kepada saya ya, atau ilaina kepada kami, itu satu persoalan. Kemudian Imam Syafi'i langsung mengatakan man yujib falahu dinar. Kalau dia bisa jawab, siapa yang bisa jawab tak kasih 1 dinar ya. Ini memberi penghargaan materi gitu ya. Dan kita tahu anak itu innal walad bitabiatihi yuhibbu al mukafaatil madiyata yahrisu ala iktinaiha ya. Tabiat seorang anak itu cinta untuk diberikan hadiah materi, pemberian materi itu suka. Kalau anak-anak ya, kamu bisa jawab kasih es krim gitu. Nah itu jenis seperti itu gitu ya. Es krim kan juga murah, paling 2.000 juga dapat, apalagi kalau ada es dungdung itu mungkin 1.000 gitu ya, mungkin 1.000 cukup gitu. Maka dia akan semangat untuk mendapatkannya ya. Falidzalika fa'alal muallimi an yastajiba li hadhil mahabbah. Maka menjadi tanggung jawab seorang pengajar untuk dia menyambut kecintaan seperti ini, dijadikan sarana untuk tarbiyah, untuk pendidikan ya, untuk pendidikan ya. Naam ya. Contoh-contoh tentu tidak perlu untuk apa istilahnya diberikan, karena masalah ini adalah masalah yang sudah sangat terang ya. Kalau di dalam materi kalian ini telah datang hadiah kepada Nabi alaihi salatu wasallam, di antara hadiahnya adalah sutra. Beliau lalu memberikan hadiah sutra itu kepada Umar. Maka kemudian Umar berkata, wahai Rasul alaihi salatu wasallam, engkau memberikan sutra ini kepadaku, padahal engkau telah menjelaskan akibat orang yang memakainya. Maka Rasul alaihi salatu wasallam menjawab, aku memberikan bukan untuk engkau pakai. Artinya bisa dijual gitu. Kadang ada orang berpandangan kalau hadiah itu kemudian dijaga, tidak boleh dijual. Kadang kan seperti itu. Itu sikap yang tidak benar. Orang kalau udah kasih memberikan hadiah ya, nggak perlu besok nanyai mana hadiahku ya. Kadang ada orang itu seperti itu gitu loh. Oh hadiah, sudah tak kasih hadiah kok malah jual gitu loh. Ya. Nah ini menunjukkan bahwa di dalam dia memberikan hadiah itu masih merasa memiliki,
Ini tidak benar. Bahkan itu bisa menghilangkan keikhlasan. Apalagi kalau kemudian dia minta hadiahnya mana? Kok malah kamu jual, mana? Ini ibarat seperti seekor anjing yang dia memuntahkan muntahan, kemudian dia jilat lagi, dia makan lagi. Itu dalam sebuah hadis dipermisalkan bahwa di dalam Islam itu tidak ada yang namanya masalus su', akhlak buruk. Akhlak buruk, masal itu kan bisa dimaknakan sifat juga. Ya. Makanya diterangkan walillahil masalul a'la. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat yang maha tinggi, sifat-sifat yang tertinggi. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau misalnya memberikan hadiah, ya sudah, kalau dia mau jual itu urusan dia. Jangan kemudian membatasi. Ya, karena tatkala kita sudah memberikan hadiah itu, ya boleh untuk kemudian hadiah itu menjadi milik dia bebas untuk mengalokasikannya sesuai dengan apa yang dia inginkan, karena hadiah itu termasuk dari barang yang menjadikan berpindahnya kepemilikan itu sempurna kepemilikannya. Ya, jadi kepemilikannya menjadi kepemilikan yang sempurna, mau dia mau pakai maupun dia ataupun itu tidak ada masalah. Bahkan suatu saat Rasul alaihi salatu wassalam itu ditanya oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar waktu itu memberikan satu kendaraan, ya, hewan yang biasa digunakan untuk kendaraan, bisa ya kuda dan yang semisalnya. Beliau itu memberikan ingin untuk dipakai di jalan Allah. Suatu saat Umar itu melihat kendaraannya itu nggak kerawat gitu loh. Kendaraannya nggak kerawat. Karena kendaraannya yang kerawat, Umar ingin membeli, bukan ingin meminta, ingin membeli. Itu disebutkan dalam kitab Umdatul Ahkam. Itu dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena orang yang memberi kemudian ingin membeli, itu biasanya nanti orang yang punya itu dia akan tidak enak hatinya, sehingga itu akan menghalangi antarodin di dalam apa? Di dalam jual beli. Cari ngerido. Tapi unsurnya keterpaksaan. Makanya Syekh Utsaimin, beliau membahas di dalam kitab Al-Qawaid wal Usulul Jami'atu tentang perihal kalau ada orang keluar rumah kemudian lewat rumah orang lain mengatakan ta'al, kesini kita makan, karena mereka sedang makan. Itu beliau mengatakan tidak boleh untuk didatangi undangan makannya itu, karena di situ dia mengucapkan seperti itu min babil haya, malu, sedang makan orang lain lewat, mari makan gitu. Atau kalau di desa-desa mampir, monggo mampir gitu, itu tidak boleh mampir, karena itu bukan maknanya sebagaimana hakikatnya, tapi itu adalah uruf yang berlaku sebagai bentuk tutur kata yang halus. Ya, tutur kata yang halus, ya, bukan maksudnya seperti itu, sehingga kalau dia benar-benar di situ makan akan memberatkan, wong dia bukan tamu. Ya, dulu pernah saya lihat itu ya, ada ikhwah tapi alirannya dohiri itu. Jadi dia kemana-mana itu sama orang kampung, kadang diajak, waktu itu saya ajak ngajar gitu loh, dia tuh mampir gitu loh, sampai makan di mana-mana. Allah musta'an gitu. Dilek ki angel tenan. Loh kan hadisnya begini gitu loh. Itu kenapa ya? Ya kadang ada orang seperti itu. Akhirnya dia sering kemana, alasannya saya disuruh mampir kok. Nah, dia nggak paham tentang penjelasan dari Syekh Utsaimin tersebut. Ini kalau orang udah seperti itu ya, dohiri itu repot ya. Kalau sudah alirannya dohiri itu repot ya. Makanya dohiri itu kadang pendapatnya aneh-aneh gitu. Atau konsekuensi pendapatnya itu aneh-aneh. Ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian di antara yang lainnya yaitu pasal mendoakan murid. Pasal mendoakan murid. Dari pasal pertama, pasal kedua, pasal ketiga, ini semua adalah pasal yang sangat berfaedah di dalam mendidik murid. Yang keempat adalah doa. Alal muallimi an yusajji'a talibah
awil adib awil musalli bidu'a lahu qailan wafaqallahu arjulaka mustaqbilan bahiran wali talib al muqassir awil musi aslakallah wahadaka. Ya, kalau yang lain mengatakan apa? Ya, yahdikallah, yahdikumullah. Orang Arab biasa mengatakan yahdik gitu loh. Allahu yahdik itu tatkala marah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk pada kamu. Tapi jengkel gitu. Dan itu yang diucapkan oleh ibunya salah satu ulama yang ada di negeri Yaman ya, Syekh Muqbil rahimahullah taala. Itu pada saat beliau itu diperintah oleh ibunya itu untuk nyari nafkah. Karena beliau hidup bersama ibunya kan. Tapi pulang-pulang itu sering belajar ngaji. Pergi itu belajar ngaji terus, padahal suruh nyari nafkah gitu. Ya. Akhirnya saking jengkelnya ibunya mengatakan yahdik, Allahu yahdik gitu. Akhirnya waktu itu beliau menuruti kehendak ibunya untuk pergi ke Saudi. Ke Saudi itu dengan visa kerja. Karena memang kebiasaan beliau itu duduk di majelis ilmu, akhirnya di Saudi itu belajar. Dan beliau punya kecerdasan, memang punya ketekunan, punya kecerdasan. Sehingga pada saat beliau mengambil tesis ya, itu di 2 fakultas sekaligus ya. Itu sebenarnya ulama yang menjadi guru-gurunya andaikan boleh langsung S3 nih saya akan diizinkan. Itu yang belajar melalui jenjang jamiah, kuliah. Tapi yang melalui jenjang beliau dengan mulazamah, beliau dapat gelar Al-Muhaddis dari Ma'had Al-Maki. Ya, makanya kalau di Ma'had Al-Maki itu alumninya itu yang sudah meluluskan penuntut ilmu jumlahnya banyak sekali ribuan, tapi di dalam alumni itu salah satu yang disebut adalah Syekh Muqbil rahimahullah taala dengan gelar Al-Muhaddis. Artinya kalau gelar Al-Muhaddis itu kita tidak bisa, itu gelar yang sangat tinggi di dalam ilmu hadis. Ya. Saya punya bukunya ya, punya istilahnya profil Ma'had Al-Maki itu saya dulu dikasih pada waktu ada seorang ada Syekh Wasiullah kalau tidak salah, atau Syekh siapa yang dari Ma'had Al-Maki datang ke Indonesia kan bawa profil buku risalahnya itu. Nah, di situ saya baca itu alumninya salah satunya beliau. Itu berawal dari salah satunya adalah dari ibunya mengatakan Allahu yahdik. Dan itu diingat di dalam biografi beliau. Dijadikan biografi gitu. Di dalam biografi itu ditulis oleh putri beliau. Ya, Ummu Abdillah Al-Wati'iyah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa itu penting. Ya, doa itu penting. Berapa banyak kita lihat doa dari Rasulullah Muhammad SAW kemudian terjadi benar seperti yang didoakan. Seperti Ibnu Abbas menjadi faqih. Karena Nabi berdoa Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Dan tentu doa seorang tua kepada seorang anak itu atau seorang murid gitu loh, itu disesuaikan dengan keadaan murid. Kalau muridnya itu kecenderungannya memang menghafal Al-Quran ya doakan aja kaitannya dengan Al-Quran. Kalau kecenderungannya muridnya itu ya mungkin tidak begitu pintar tapi sukanya menolong orang gitu loh, Insya Allah ya, menolong orang. Karena kadang ada yang seperti itu ya, maka didoakan agar supaya apa yang biasa itu kemudian menjadi bertambah. Biasanya nanti di akhirnya dia adalah menjadi orang yang ringan tangannya. Maksudnya ringan tangan itu suka menolong, membantu. Dan membantunya tentu kalau dia adalah seorang yang belajar ilmu akan terbangun di atas ilmu. Atau manakala misalnya seseorang itu dia minta sesuatu, berpunya keinginan sesuatu tapi terhalang dengan sesuatu yang lain. Dia didoakan dengan doa apa yang diinginkan, tetapi dianjurkan untuk apa? Dia melakukan hal yang di situ ada kekurangannya. Seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam minta didoakan oleh Nabi. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam melihat dia di dalam hal sholat ada kekurangan. Maka Nabi kemudian mau mendoakan dengan beliau mengatakan apa?
bantu saya dengan kamu banyak sujud, banyak sholat. Artinya Nabi mendoakan seperti keinginan dia, tapi bantulah kamu dengan banyak sujud. Ya, nah ini butuh seorang yang mengajarkan atau seorang yang berdoa itu dia butuh punya kecerdasan. Kalau dia bisa melihat hal yang seperti itu, maka tidak ada istilah murid itu jelek. Yang perlu difahami ya, tidak ada istilah murid itu jelek. Semua murid itu dia belajar baik semua. Ya, baik semua. Maka bagaimana seorang guru, seorang tua, dia bisa melihat hal yang demikian. Makanya tatkala Al-Imam Syafi'i itu didatangi, beliau ada murid beliau Rabi'ah bin Sulaiman. Rabi' bin Sulaiman ini seorang yang pemahamannya itu paling lemah di antara murid-murid Imam Syafi'i. Tapi apakah Imam Syafi'i mencerca, mencela? Enggak. Beliau kemudian mengajari secara sendirian, didatangi, kemudian diajari. Sampai kemudian Rabi'ah bin Sulaiman ini menjadi rawi. Menjadi rawi yang meriwayatkan kitab Al-Um. Tidak ada murid-murid yang lain yang meriwayatkan kitab Al-Um kecuali itu Rabi'ah bin Sulaiman. Bersamaan dengan kekurangan beliau di saat memahami sesuatu. Ini menunjukkan tidak ada yang tidak mungkin. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Tatkala seorang dia minta kepada Allah, tatkala seorang dia menjalani sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan padanya sebab. Ya. Maka doa itu di sini diterangkan menjadi tanggung jawab seorang pengajar untuk dia memberikan dorongan kepada penuntut ilmu. Ya. Ya. Dan wajib seorang yang pengajar itu untuk dia menjadi seorang yang bisa mengarahkan anak didiknya, ya, dengan dia mendoakan, dia musolli bidoa, dia mendoakan dengan doa sambil dia mengatakan wafaqakallah, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kamu, atau arjulaka mustaqbilan bahiron, aku berharap untukmu itu kamu menjadi orang yang kelak itu bahiron itu cemerlang, punya kecemerlangan, ya, kepandaian dan yang semisalnya. Dan bagi penuntut ilmu yang kurang di dalam beradab, dalam belajar, bahkan al-musi itu mengatakan aslakallahu wahadaka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kamu dan berikan petunjuk kepada kamu. Ini saja yang bisa disampaikan di sore ini, ya, dikarenakan waktu yang tidak mencukupi, jadi kita bahas sampai pada bagian yang ke-4. Besok kita lanjutkan pada terusan yang selanjutnya. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri, demikian pula dari syaitan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar semata-mata luasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada pembawa acara. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Idris Enggar Suprantara Hafizullah atas ilmu yang telah diberikan. Dan sesi berikutnya itu tanya jawab. Kami persilahkan bagi peserta Kamusa yang ingin bertanya secara langsung ataupun melalui tulisan. Awan Ustadz, Ya. untuk poin yang ketiga, memberikan penghargaan secara materi. Ketika seorang ustadzah memberikan suatu mufakaah yang berupa uang, apakah itu nantinya akan berakibat
ketika anak itu mengerjakan sesuatu dengan itu hanya tujuannya untuk mendapatkan hal itu, apakah itu diperbolehkan, Ustadz? Nah, tentang kadang memberikan mukafaah itu seorang anak nanti dikhawatirkan berharap ya bisa. Ingat ya, ilmu itu tatkala dipelajari awalnya itu tidak ikhlas. Awalnya tidak ikhlas. Ilmu itu akan mengarahkan dia untuk ikhlas. Atau istilahnya di kalangan para ulama dikatakan ilmu itu akan memaksa dia untuk ikhlas. Ya. Contoh yang sederhana ya, itu yang terjadi kepada Ikrimah bin Abi Jahal. Itu belajar kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Itu dipaksa, bahkan diikat kakinya. Karena waktu itu dia tidak. Tapi ternyata di belakang hari beliau menjadi seorang imam. Dan itu terjadi. Kemudian tatkala ilmu itu dihafal, difahami, itu sebenarnya yang masuk pada hati itu akan melawan atau akan mengarahkan niatnya itu sehingga nanti tidak menginginkan uang. Kecuali kalau memang dari awal belajar niatnya sudah jelek gitu. Dan terus istiqomah jelek. Orang itu kalau belajar niatnya jelek, istiqomah jelek terus, itu biasanya nanti ujung-ujungnya seperti itu. Tetapi kalau secara fitrah manusia, itu tatkala kemudian seorang diberi ilmu, itu nanti niatnya akan terarah. Berapa banyak di pondok pesantren ya, orang belajar itu pengennya karena di rumah banyak masalah, tidak dapat kerja, kemudian di sana dia kerja dan memang digaji di pondok, tapi akhirnya berubah padahal digaji gitu. Atau mungkin yang tadi ditanyakan kaitannya dalam masalah itu, ilmu itu tatkala dihafal, hafalan ini akan menjadikan dia nanti lama-lama memahami. Tatkala lama-lama memahami, itu akan menjadi pemahaman yang mendasari dia untuk bertindak, beramal, dan itu akan mengarahkan apa? Mengarahkan tindak tanduknya, sikapnya, dan yang lain sebagainya, ya, dan yang lain sebagainya. Dan itu bisa dibuktikan, ya. Sehingga dalam memberikan mukafaah seperti itu, kita tahu bahwa anak itu selagi belum balik itu nggoiru mukalaf. Dia belum mukalaf. Tatkala dia memahami sesuatu, kemudian dia inginnya adalah nilai dunia kadang. Oh, ini saya dapat 2000 kalau saya mampu ini. Mampu ini saya akan dapat ini. Itu secara hukum bukanlah hal yang tercela. Kemudian yang kedua, tatkala perkembangan akalnya itu nanti antara ilmu dengan keinginan mukafaahnya itu nanti akan lebih kuat keinginan ilmunya. Karena sejak kecil, pendidikan yang dididik sejak kecil itu hasilnya luar biasa. Contoh misalnya menghafal Al-Quran ya. Anak hafal Al-Quran sebelum balik itu mutkinnya luar biasa, dan itu akan menjadikan apa? Menjadikan dasar di dalam dia kemudian menghafal dengan hafalan-hafalan selanjutnya. Dan tatkala kemudian dia tahu belajar tentang apa yang ada di dalamnya, tentu apa yang ada di dalamnya itu nanti akan menafikan keinginan itu, sampai dia nanti akan tahu bahwa orang yang punya ilmu, punya kemuliaan itu tidak usah nyari dunia saja, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah seperti itu yang nanti akan sehingga kalau kita lihat hasil didikan seperti itu, contoh banyak para ulama itu di waktu belajar kecil dikasih hadiah, tapi pada saat dewasa ditawari jadi kodi jabatan
jabatan mentereng. Kalau di tempat kita hakim agung itu tidak mau. Berapa banyak orang yang tidak punya kemampuan justru kemudian pengennya jabatan. Itu diantara hasilnya. Itu diantara dari hasilnya. Ya, jadi seorang dia memberikan hadiah seperti itu adalah satu pendidikan yang bagus, tidak ada masalah. Bahkan Imam Syafi'i tadi contohnya memberikan Utsman, muridnya itu 1 dinar. 1 dinar itu berapa coba? 4 gram emas. Tidak ada orang mampu seperti ini untuk mengajar. Paling kalau kita kasih banggulo aja udah senangnya luar biasa. Ya, inilah yang mesti sebenarnya harusnya didahulukan. Ya, yang mesti didahulukan. Jadi mohon kalau nanti mendidik ini bimbingan syariat, ya, bahwa Allah menjadikan rahmatnya itu mendahului murkanya. Ingat ya, rahmatnya Allah itu mendahului murkanya. Ya, mungkin demikian ya. Jadi kalau contoh-contohnya mau dicontohkan di pendidikan di kalangan coba satu contoh saja. Saya kasih contoh. Kenapa Nabiullah Muhammad SAW memberikan kepada orang yang baru masuk Islam itu harta dengan yang 1 lembah itu diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam. Ini salah satu contohnya. Mungkin kalau kita enggak, kalau kita itu karena ketulusan kita lemah, kemudian cinta dunia itu kita itu kuat, sehingga kadang pertimbangannya begini-begini, akhirnya apa? Akhirnya justru yang menjadi maksud itu enggak tercapai. Makanya untuk mempraktekkan seperti ini butuh kedalaman ilmu, butuh keyakinan, dan tentu sebaik-baik di dalam menempuh seperti ini adalah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mungkin demikian yang bisa disampaikan ya. Kami ucapkan jazakallahu khairan sekali lagi kepada Ustaz Enggar Supranto rahmatullah atas jawaban yang diberikan. Demikian pula kepada penanya sehingga kita bisa mendapatkan faedah tambahan di taklim pada sore hari ini. Baik, dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 17.14, kita menuju ke acara berikutnya yaitu penutupan. Sebelum ditutup, saya selaku pembawa acara demikian pula mewakili rekan-rekan panitia. Apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan taklim pada sore hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Kita akhiri taklim pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.